Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Galiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang metode kontribusi psikologi. Dalam pendidikan, merujuk pada berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan dalam konteks pendidikan untuk memahami, mendukung, dan meningkatkan pembelajaran serta perkembangan siswa. Berikut adalah beberapa metode kontribusi psikologi dalam pendidikan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu 1. Pembelajaran berbasis bukti. Jadi metode ini melibatkan penggunaan bukti ilmiah dan data empiris untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi praktik pembelajaran yang efektif. Psikologi pendidikan menyediakan kerangka kerja dan pengetahuan tentang bagaimana orang belajar untuk membimbing pengembangan strategi pembelajaran yang didukung oleh bukti. Yang kedua yaitu pendekatan kolaboratif. Jadi metode ini mendorong kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan ahli psikologi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan holistik siswa. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran informasi, penyesuaian strategi pembelajaran, dan dukungan emosional untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu pengukuran dan evaluasi. Psikologi memberikan kontribusi dalam pengembangan metode, pengukuran dan evaluasi yang valid dan dapat diandalkan untuk mengukur kemajuan belajar siswa, memahami kebutuhan individual, dan mengevaluasi efektivitas program pendidikan. Yang keempat yaitu intervensi psikologi. Metode ini melibatkan penerapan intervensi psikologi yang dirancang untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan keterampilan sosial, mengelola emosi, dan meningkatkan motivasi belajar. Intervensi ini dapat berupa konseling, pelatihan keterampilan, atau program dukungan psikologis lainnya. Yang kelima yaitu pengembangan kurikulum. Jadi psikologi pendidikan juga berkontribusi dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Melalui pemahaman tentang bagaimana siswa belajar dan berkembang, psikologi pendidikan membantu merancang kurikulum yang relevan dan menarik bagi siswa. Dengan menerapkan metode kontribusi psikologi dalam pendidikan, para pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung motivasi dan memfasilitasi perkembangan optimal siswa. Next, selanjutnya yaitu belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu belajar, mengingat, dan memproses informasi, serta bagaimana pendekatan pengajaran dapat dioptimalkan untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Berikut ada beberapa konsep penting dalam perspektif psikologi pendidikan terkait belajar dan mengajar. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif. Psikologi pendidikan menekankan pentingnya pembelajaran aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran melalui diskusi, eksperimen, dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif. Kolaborasi antara siswa dalam kelompok belajar dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan sosial, dan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar psikologi pendidikan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, seperti kebutuhan psikologis, tujuan belajar, dan persepsi kemampuan. Yang keempat yaitu pengajaran berbasis bukti. Pendekatan pengajaran yang didukung oleh bukti ilmiah dan data empiris membantu pendidik mengidentifikasi strategi pengajaran yang efektif berdasarkan penelitian psikologi pendidikan. Yang kelima yaitu diferensiasi pengajaran. Psikologi pendidikan mengakui keberagaman dalam gaya belajar, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Dengan menerapkan diferensi pengajaran, pendidik dapat menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa, sehingga kemungkinan setiap siswa untuk mencapai potensi maksimalnya.
Dengan memahami konsep-konsep psikologi pendidikan terkait belajar dan mengajar, pendidik dapat mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif, mendukung perkembangan siswa, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan bermakna. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu teori pembelajaran. Teori pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku melalui proses pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Jadi, teori behaviorisme teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari melalui respons terhadap rangsangan eksternal. Pendekatan ini menyoroti pentingnya pengetahuan positif dan negatif dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif menekankan peran proses mental dalam pembelajaran seperti pemrosesan informasi, memori, dan pemecahan masalah. Jadi teori kognitif ini menyoroti pentingnya pemahaman, pengertian, dan penerapan konsep dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme ini teori berpendapat bahwa individu aktif dalam membangun pengetahuan. Mereka selidiki melalui pengalaman dan refleksi. Jadi teori konstruktivisme ini menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan yang bermakna oleh individu berdasarkan pengalaman mereka. Yang keempat yaitu teori humanistik. Teori ini menekankan aspek-aspek psikologi, emosional, dan spiritual dalam pembelajaran. Teori humanistik ini menekankan pentingnya penghargaan diri, kebebasan, dan pemenuhan kebutuhan individu dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu teori pembelajaran sosial. Teori ini menekankan peran penting observasi, model, dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Jadi teori ini menyoroti bagaimana individu belajar melalui pengamatan dan peniru perilaku orang lain. Jadi setiap teori pembelajaran memberikan wawasan yang berharga tentang proses pembelajaran manusia dan dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dalam konteks pendidikan. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar merujuk pada preferensi individu dalam mendekati dan memproses informasi selama proses pembelajaran. Terdapat perbedaan gaya belajar yang umum dikenal, yaitu pertama yaitu visual. Jadi visual ini, individu dengan gaya belajar visual cenderung belajar lebih baik melalui gambar, diagram, dan visualisasi mereka. Jadi mereka belajar melalui gambar, gitu, gambar, diagram. Yang kedua yaitu auditif. Jadi auditif, individu dengan gaya belajar auditif lebih suka belajar melalui pendengaran, seperti mendengarkan penjelasan lisan, diskusi, atau rekaman audio. Mereka memproses informasi dengan mendengarkan. Yang ketiga yaitu kinestetik. Jadi individu dengan gaya belajar kinestetik belajar lebih baik melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Mereka memahami informasi dengan melakukan mencoba dan bergerak. Yang keempat yaitu verbal. Individu dengan gaya belajar verbal lebih suka belajar melalui membaca, menulis, dan berbicara. Mereka memproses informasi dengan kata-kata dan bahasa. Yang kelima yaitu logis. Individu dengan gaya belajar logis cenderung belajar melalui pola urutan dan pemecahan masalah. Mereka memahami informasi dengan logika dan analisis. Yang keenam yaitu sosial. Individu dengan gaya belajar sosial lebih suka belajar melalui interaksi dengan orang lain, diskusi kelompok, dan kolaborasi. Mereka memproses informasi dengan berbagai ide dan pengalaman. Jadi memahami perbedaan gaya belajar individu penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dan efektif. Dengan mengakomodasi berbagai gaya belajar, pendidik dapat meningkatkan keterampilan siswa, pemahaman konsep, dan refleksi. Oke, selanjutnya yaitu gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan perilaku dan kesalahan belajar adalah dua konsep yang berbeda, namun
namun saling terkait dalam konteks pendidikan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Yang pertama yaitu gangguan perilaku. Gangguan perilaku merujuk pada pola perilaku yang tidak sesuai, mengganggu atau merugikan individu atau orang lain. Gangguan perilaku dapat meliputi agresi, devian, hiperaktif, impulsif, atau perilaku disosiatif. Yang kedua yaitu kesalahan belajar. Kesalahan belajar merujuk pada kesalahan atau kegagalan dalam memahami, mengingat atau menerapkan informasi atau keterampilan yang dipelajari. Jadi, kesalahan belajar dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman konsep, motivasi rendah, atau metode pembelajaran yang tidak sesuai. Oke, next. Oke, materi terakhir yaitu transfer pembelajaran. Jadi, transfer pembelajaran adalah kemampuan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, atau konsep yang dipelajari dalam suatu konteks ke konteks yang berbeda. Perspektif transfer pembelajaran melibatkan pemahaman tentang bagaimana transfer pembelajaran terjadi dan bagaimana pendidik dapat memfasilitasi transfer yang efektif. Berikut adalah beberapa perspektif transfer pembelajaran yang relevan. Yang pertama yaitu transfer horizontal. Transfer horizontal terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks diterapkan dalam konteks yang sama atau sejenis. Misalnya, kemampuan untuk menyelesaikan soal matematika dalam kelas juga dapat diterapkan saat mengerjakan soal matematika di rumah. Yang kedua yaitu transfer vertikal. Jadi, transfer vertikal ini terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks diterapkan dalam konteks yang berbeda atau lebih kompleks. Contohnya, pemahaman konsep matematika dasar dapat diterapkan dalam pemecahan masalah matematika yang lebih kompleks di tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu transfer positif. Jadi, transfer positif ini terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks meningkatkan kinerja atau pemahaman dalam konteks lain. Contohnya, keterampilan berpikir kritis yang dipelajari dalam mata pelajaran sejarah dapat membantu untuk menganalisasi teks dalam mata pelajaran sastra. Yang keempat yaitu transfer negatif. Jadi, transfer negatif terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang terjadi dalam satu konteks menghemat kinerja atau pemahaman dalam konteks lain. Contohnya, pemahaman tentang prinsip fisika yang salah dapat menghambat pemahaman konsep kimia yang benar. Jadi, pendekatan yang berpusat pada transfer pembelajaran ini kemungkinan pendidik untuk merancang pengalaman pembelajaran yang mendukung transfer pengetahuan dan keterampilan siswa ke situasi dunia nyata. Dengan memahami perspektif transfer pembelajaran, pendidik dapat memfasilitasi pembelajaran yang relevan, yang lebih bermakna, relevan dan berkelanjutan bagi siswa. Oke, itu saja hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.